Salam kopi Batan aja. Salam lamar. Salam Arab influencer. Kepalaku mau pecah, emosi mau tumpah, kota ini parah. Jalan macet bikin gerak, di kaki gedung bongkar, injak siapa yang kalah. Aku terjebak di sini, aku terjebak di sini, aku terjebak di sini, aku terjebak. Hey, aku ada di dalam kota metropolitan. Bersama Robi Nafikula. Apa nih Bi, untuk ide-ide untuk kedepan untuk kerumah khususnya di Banjar, Batan Aja dan di Desa Mas. Aku pikir ya organisasi pemuda bisa dibilang kan organisasi yang diisi oleh orang-orang yang sebenarnya lagi berada di puncak-puncak energi, ya, puncak-puncak kreativitas ya. Kalau dibilang pemuda itu adalah usia di mana apapun bisa dilakukan rasanya gitu. Rasanya. Makanya waktu itu kan Soekarno beri aku 10 pemuda maka aku akan bisa merubah dunia. Kasih aku 10 pemuda aku bisa membuat sebuah perubahan. Ya. Mungkin bisa merubah dunia gitu. Kalau pergerakan kan belum tentu berhasil kan. Iya, betul. Kalau itu artinya bahwa Soekarno kasih orang 10 pemuda aja pasti dia bisa berhasil merubah sebuah perubahan. Kalau di sini kan perubahan yang dimaksud adalah jelas perubahan positif. Kalau organisasi pemuda, Karang Taruna, Serta Teruna-Teruni di Banjar, khususnya Banjar Batan Aceh ya. Dan sebenarnya juga sama dengan Banjar-Banjar lainnya. Aku pikir itu adalah dimanfaatkan benar oleh pemudanya sebagai masa yang bisa melakukan sumbangsih bagi lingkungan setempat. Kalau ini kan Banjar yang ngomongnya, berarti lingkungan Banjar. Dan kesempatan untuk melakukan itu yang di masa itu, di masa pemuda itu. Dan masa ini sebenarnya pendek banget. Tiba-tiba kita kayak baru dari ABG, mulai masuk muda, tiba-tiba kita sudah cukup pengetahuan, misalnya udah masuk SMA atau universitas, itu kan intelektualnya kita udah berkembang. Dan kita punya banyak waktu, dan yang tidak dimiliki oleh orang tua, kita punya banyak tenaga. Benar. Tapi masanya pendek. Kalau tiba-tiba nggak kepake, tiba-tiba berlalu begitu aja, tiba-tiba udah kerja, sibuk, atau punya keluarga, hamil, bunting, punya anak, akhirnya nggak sempat lagi. Ya, Jadi waktu itu udah lewat gitu. Ya. Dan kembali ke awal lagi. Iya, gitu kembali ya. sibuk, akhirnya mengharapkan, ayo pemuda, saya sudah nikah, udah kerja, udah ngurus ini, nggak ada waktu untuk itu. Habis itu yang tua-tua, kayak aku. Kalau aku menolak tua kan. Ayo bangkit lagi. Nah, pemuda ini juga kalau dia buang-buang waktu atau tidak memanfaatkan itu, dia juga jadi sama, jadi orang tua, jadi sibuk, punya keluarga. Jadi nggak, ya hanya sebagai simbol saja. Ya. Nah, waktu sempat berada pada periode itu sebagai pemuda, aku pikir ya harus benar-benar dimanfaatkan untuk membuat sebuah perubahan yang positif. Entah itu memetakan kembali apa dek kene raga potensi lokal daerah kita. Misalnya kayak ternyata dari dulu desa kita itu desa ukir misalnya. Apa kayak misalnya festival ukir yang muda-muda bikin sebuah desain seni rupa ukir yang apa misalnya anyaman gitu, misalnya kayak gerakan anti plastik. Mulai kayak bikin ogoh-ogoh anyaman dari bambu atau waktu ada nak nganten angkul-angkul itu dibikin dari anyaman atau dari kayu atau dari apalah, atau misalnya kalau seni rupa kayak gitu bikin sebuah desain yang original nih, desain oleh pemuda ini. Jadi waktu kita bikin event pemuda apa semua dibikin Festivalnya. Ya. atau festival itu misalnya karena dunia ukir erat kaitannya dengan dunia pekakan apa nih, alat-alat pertukangan gitu. Ya. Festival pahat itu kan Itu ya. pandai besi itu, besi musik, besi apa semua. Kita bisa bikin dokumentasi tentang sejarah ukir di Batan Ancak zaman tahun kudo, stylenya apa kan. Tahun ini ternyata jadi booming order pohon pisang. Kayak pohon pisang 1000, kayak kodok 1000. Kalau aku lihat misalnya kayak emas itu, kalau aku baca-baca dari dulu ya, generasinya udah bagus tilem, udah bagus nyana apa semua. Ya. Itu kan memang lebih yang merespon bentuk asli kayu itu Ya. kan.
Itu kan agak otentik menurut gue kan. benar. Salah satu, ada banyak style sih, tapi itu salah satunya kan. Iya. Ini kelekuk nih akah nih kayaknya. Ikuti aja dia bentuknya. Itu kan style yang otentik menurut gue. Iya, benar. Itu mungkin perlu dibuat festivalnya lagi. Itu misalnya salah satu contoh potensi. Oh, di Mas Apobin potensinya. Oh, di Mas itu ternyata Ulipidan itu anak-anak tapel. Ya. Bikin aja festival topeng. Jadi anak-anak muda itu dikenalkan pada apa yang mereka sudah jago. Kalau ini dilupakan, besok-besok ada daerah lain di Cina itu bikin topeng yang udah kayak Bali. Raga karena beting adon yang melestarikan tuh, padahal raga meliu yo. Benar. Paro cara jamu, gitu di Ubud kan jamu. Kan ada pidan ajur betik, ngai loloh, ngai kene, ngai apa semua. Beting ada nak muda ngai loloh aja nih. Iya. Ini ekspat ngai spa, ngai jamu, ngai salad, di yoga tuh. Raga meli itu jamu mahal, maksudnya padahal raga lipidan ngai jamu gitu. Raga ngai jus detox apa padahal loloh kunyit. Ya. Padahal kalau misalnya raga ngadu loloh kunyit jangan, nanti loloh kunyit memek raga. Ngapain raga harus sebagai konsumen di sini kan sebenarnya raga yang ngelakuin kultur. Jadi kayak revival mengenalkan kembali kultur. Ya, benar. Kompetisi perlu karena kompetisi dibutuhkan untuk membuat menjadi karya yang lebih bagus. Benar. Kompetisi yang sportif. Jadi anak-anak muda sekarang apalagi corona ini kesempatan untuk melihat apa potensi rago itu diangkat sebagai apa ikon. Ya. Thank you Banjarbatan Anca. Ini untuk gue. Ya. Salam kopi Batan Anca. Salam lamar. Salam arah infus.